Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Nah, video kali ini masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 bidang kebumian, khususnya untuk hitung-hitungan astronomi. Nah, video ini masih merupakan kelanjutan dari part sebelumnya untuk hitung-hitungan astronomi, ya, linknya ada di atas. Nah, video kali ini membahas untuk soal-soal mulai nomor 41 bagian hitung-hitungan astronomi. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi terkait kompetisi sains nasional, baik materi maupun soal, maupun informasi-informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal KSNK kebumian, bagian astronomi, ada di nomor 41. Dysnomia adalah satelit alami dari planet Kerdil Eris. Nah, jarak rata-rata antara kedua benda tersebut, ya, Dysnomia dan Eris, adalah 37.350 km dengan periode orbit 15,8 hari. Nah, pertanyaannya, massa gabungan Eris dan Dysnomia adalah, nah, kita lihat ya, di sini diketahui jarak rata-rata, ya, antara kedua planet, antara satelit alami dan planetnya, ya, Dysnomia dan Eris. Kemudian ada periodenya, 15,8 hari. Nah, ini sebenarnya massa gabungan. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita cukup menggunakan hukum Kepler yang sudah diturunkan dari persamaan gravitasi Newton, ya. Nah, bentuknya itu dia lebih komplit, jadi setengah sumbu mayor atau jarak rata-rata dari satelit ke planet itu dipangkatkan 3 per periode pangkat 2 itu sama dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan massa kedua benda per 4pi kuadrat. Ini biasanya bentuk dari persamaan untuk pembuktian hukum Kepler 3. Nah, mungkin kita biasanya bermain dengan persamaan Gm per 4pi kuadrat, itu bisa saja dengan asumsi misalkan massa satelitnya jauh lebih kecil dibanding massa planetnya, ya. Tapi untuk realnya berdasarkan penurunan dari persamaan hukum gravitasi Newton dengan menggunakan hukum Newton menggunakan persamaan sentripetal, maka kita akan dapatkan persamaan yang seperti ini. Nah, yang ditanyakan massa gabungan, berarti yang ditanyakan adalah M1 dan M2. Nanti M1 plus M2 itu sama dengan 4pi kuadrat kali A pangkat 3 per G kali T. Nah, kita tinggal masukkan ya nilai-nilainya. 4 kali Pi 22/7 atau 3,144. Itu pangkat 2 kali A 37.350 km. Kita ubah ke meter, jadi nilainya 37,35 kali 10 pangkat 6 meter, ya, pangkat 3. Kemudian konstanta gravitasi ini 6,67 kali 10 pangkat min 11. Saya tidak tuliskan lagi persatuannya. Nah, kemudian ini orbitnya hari kita ubah ke satuan SI dalam second. Jadi 15,8, ya, satu hari itu ada 24 jam. Kemudian dalam 1 jam itu ada 3.600 detik. Jadi kita kalikan dengan 3.600 detik. Jangan lupa ya dipangkatkan 2. Nah, kalau misalkan kita hitung dengan kalkulator, maka kita akan dapatkan nilai M1 plus M2. Ini mungkin yang satuan-satuan lain tidak saya cantumkan, tapi nanti satuannya dalam kilogram. Kita akan dapatkan ini 16,59 kali 10 pangkat 21 kilogram. Atau kalau kita lihat di option, ini dia dari 1,66 kali
10 pangkat 22 kg. Nah, jawabannya ada pada option C. Oke, bisa diikuti kan? Ya. Kemudian kita ke soal hitung-hitungan. Itu hitung-hitungan astronomi ada di SNK Kebumian. Setelah nomor 41 ada di nomor 43. Nah, nomor 43 soalnya tentang Venus. Diameter permukaan dari planet Venus itu 12.104 km. Diameter awan planet Venus ini cukup tebal ya, melingkupi hampir seluruh, bahkan seluruh dari planet Venus itu 12.240 km. Dan jarak rata-rata Venus dari matahari itu 0,72 SA. Maka diameter sudut maksimal Venus pada saat konfigurasi konjungsi inferior adalah, nah, ya, pada saat konjungsi inferior itu berarti orbit Venus ada di antara bumi dan matahari. Berarti nanti pada saat konjungsi inferior itu posisinya bulan, Venus, dan matahari. Nah, kalau yang ditanyakan ini diameter sudut maksimal. Nah, berarti sudut maksimal itu pada saat keduanya, itu kalau udah dari garis lurus, itu berada pada satu garis. Itu maka dia akan terbentuk diameter sudut maksimal. Ya. Nah, ya deh. Jadi kalau misalkan dari Venus ke matahari itu 0,72 SA, maka dari, ini bukan bulan ya, ini bumi ya. Maka dari bumi ke Venus, itu jaraknya, ya dah, bumi matahari itu 1 SA. Venus matahari 0,72 SA. Maka dari bumi ke Venus, itu jaraknya adalah 1 kurang 0,72 SA. Atau 0,28 SA. Kita lihat ya. Ditanyakannya diameter sudut maksimal Venus. Kalau kita gambarkan, ini misalkan Venus, kemudian ini kita melihatnya dari bumi, ya. Maka yang ditanyakan, nih, ya, ini sudah diketahui ya, jaraknya ini 0,28 SA. Kemudian ini untuk diameternya, itu kita menggunakan yang awan, karena yang kelihatan dari bumi pasti dengan awannya juga ya. Ini 12.240 km. Nah, pertanyaan berapa sudut maksimalnya, diameter sudut maksimalnya ya. Nah, kita menghitungnya seperti ada di nomor-nomor awal tadi. Untuk menghitung, ingat ya, theta dalam bentuk radian, berarti ini sama dengan depan per jarak jarak dari sisi segitiganya. Kalau kita asumsikan ini segitiga, maka nilai theta dalam bentuk radian itu nilainya sama dengan 12.240 km per 0,28 SA. Nah, kalau kita konversi ya, kita konversi nilainya ini tetap dalam kilometer, 240 km. Kemudian untuk SA itu nilainya 1,5 kali 10 pangkat 8 km. Nah, dan ditanya ini dalam satuan detik busur. Ingat ya, untuk satu radian itu seperti yang sudah kita kerjakan tadi ya di part video sebelumnya. Jadi satu radian itu nilainya adalah 206.265 detik busur. Jadi kalau kita mau nyatakan jawaban dalam detik busur, maka kita kalikan dengan 206.265. Selanjutnya kita tinggal hitung dengan menggunakan
kalkulator, maka kita akan dapatkan nilai theta itu sama dengan 60,27 detik busur. Nah, dan jawabannya yang paling dekat ini ada di option E, 60 detik busur. Ya, benar pada option E. Oke, kita ke pembahasan soal selanjutnya. Untuk hitung-hitungan astronomi di KSNK Kebumian ada di nomor 44. Oke, ini soal hampir pure matematik ya. Untuk penyelesaiannya, diagram Venn dari frekuensi 3 buah fenomena aktivitas matahari, yaitu coronal mass injection CME yang mengarah ke bumi, solar proton event SPE, dan X-class flare untuk periode Januari 1996 hingga Juni 2006 diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bila frekuensi CME 593 buah dan total frekuensi dari ketiga fenomena 647 buah, maka besar X dan Y secara berurutan adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup menyelesaikan soal diagramnya ya. Nah, lihat deh. CME-nya itu 593. Nah, kalau kita lihat untuk lingkaran CME, ya, 593 itu dia terdiri dari 458 ditambah 39 ditambah 22 kemudian ditambah Y. Ya, jadi ini ya. Untuk CME. Sehingga nilai Y bisa kita dapatkan itu sama dengan 593 kurang 458 kurang 39 kurang 22. Ya, nah kita dapatkan nilai Y itu sama dengan 74. Ya. Nah, ini Y 74. Nah, kalau kita lihat di option, kan X dan Y secara berurutan. Berarti jawabannya ada di ini ya, di option C. Tapi kalau mau hitung X juga, silakan ya. Tapi biar cepat ya. Kita lihat ya. Total frekuensi 647. Nah, 647. Dan mudah ingat ya, CME kita sudah dapatkan 593. Tinggal kita tambahkan dengan 28, X, dan 20. Tambah 28, X, dan 20. Sehingga nilai X itu sama dengan 647 kurang 593 kurang 28 kurang 20. Kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Benar ya? Jawabannya untuk X dan 74 untuk Y itu ada di option C. Oke, itu dia ya penyelesaian untuk soal nomor 44. Kita ke soal selanjutnya, dan ini soal hitung-hitungan terakhir untuk materi astronomi yang ada di KSNK Kebumian. Oke, kita lihat soalnya ya. Sebuah stony meteoroid dengan densitas atau massa jenis 3.400 kg per meter pangkat 3 berdiameter 12 km menghantam permukaan bumi. Nah, jari-jari bumi ya, itu 6.378 km. Maka besar energi kinetik yang dihasilkan oleh hantaman meteor itu adalah dalam skala Richter. Nah, ingat, dalam skala Richter ini sudah diberikan ya. Wah, energi kinetik dalam skala Richter dalam log 10K sama dengan 12,24 tambah 1,44 M. Nah, kalau kita mau selesaikan berarti nilai kalau dia log, kita tes log K saja ya. Jadi log 10 itu biasa tidak dituliskan lagi nilai 10-nya di 12,24 tambah 1,44 M, maka nilai M sama dengan log K kurang 12,24
per 1,44. Nah, sekarang yang kita mau tentukan adalah nilai K. Nah, nilai K itu adalah energi kinetik. Nah, nilai K itu bisa kita dapatkan ya dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, nilai M tidak diketahui, tapi di sini diketahui nilai rho. Ya. Nah, ingat ya, bahwa massa itu sama dengan rho kali volume. Karena rho itu sama dengan massa per volume, berarti massa sama dengan rho kali volume. Jadi 1/2 kali rho kali volume kali V pangkat 2. Ini 1/2 kali rho 3400 kali volume. Volume ini meteorit, kita asumsikan dia bentuknya bola ya, karena ada diameter 4/3 πr pangkat 3. Nah, karena diameternya di sini 12.000 meter atau 12 km, maka jari-jarinya adalah 6 km atau 6.000 meter kali 6.000 pangkat 3. Kemudian kali dengan kecepatan. Nah, di soal tidak diketahui kecepatan. Nah, tapi dari berbagai informasi yang ada di buku-buku astronomi maupun kebumian, itu untuk meteor ya yang masuk ke atmosfer bumi, kecepatannya rata-rata lebih dari 11 km per second. Oke, kita ambil yang paling minimum. Jadi nilai 11.000 km per second itu mendekati dengan kalau misalkan kita mau hitung berapa kecepatan dari benda yang mau lepas dari gravitasi bumi, ya, kecepatan lepas dari gravitasi bumi itu kurang lebih 11.180 meter per second, jadi 11,18 itu cukup dekat ya dengan kecepatan rata-rata dari meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi kita ambil ya nilainya, kalau kita hitung dia kalau misalkan sama dengan kecepatan lepas orbit bumi, yaitu 11,18 ya, 11,18 km per second. Ini kecepatan lepas bumi yang kita dapatkan dari nilai ini dapatnya dari sini ya, V sama dengan akar 2 GM per R. Dan memang kecepatan ya, jadi kecepatan untuk orbit bumi untuk meteor itu masuk ke bumi itu rata-rata itu lebih dari 11 km per second. Ya, ini untuk meteor ya. Nah, untuk perhitungan ini kita menggunakan informasi, kita ambil nilai saja ya. Jadi kalau dia 11,18 nilainya cukup tipis ya, tidak ada perbedaan yang cukup besar. Jadi misalkan saya gunakan nilai 11,18 saja ya, semirip dengan nilai kecepatan lepas orbit bumi. Jadi nilai 11,18 atau 11.180 meter per second pangkat 2. Dengan menggunakan kalkulator maka kita akan dapatkan nilai K itu sama dengan 1,92 kali 10 pangkat 23 Joule. Ya. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan konversi, tapi ingat ya, untuk nilai K ini dia dalam satuan Joule, kita ubah ke satuan Erg. Ini ada. Untuk 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat 7 Erg, maka nilai K itu sama dengan 1,92 kali 10 pangkat 30 Erg. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan. Kita tambahkan log dari 1,92 kali 10 pangkat 30 kurang 12,2 per 1,44. Maka kita akan dapatkan nilai M itu dia sama dengan 12,44
4 atau mendekati, kalau lihat di pilihan ya, nilainya ada di 12,5 dan jawabannya ada pada option C. Oke sobat-sobat, itu dia pembahasan soal-soal hitung-hitungan astronomi yang ada di KSNK Kebumian tahun 2020. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian, dan pastikan jika sobat-sobat belum subscribe, untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.